Khomeini itu dan beberapa yang lain itu yang kemudian membuat Muhammadiyah dan sebagainya. Nah, jadi di awal mengenai Muhammadiyah, cuman kemudian apa namanya ketika sudah meneliti, kok Islam itu menarik teliti. Di artikel itu juga ada yang mengenai Islam, tapi belum menjadi fokus penelitian mungkin. Ya, tapi kemudian dalam perkembangannya itu yang menjadi fokus. Dan ini saya pikir, saya sering ngasih kuliah itu kan menggunakan apa namanya dissertasinya Prof. Nakamura ini. Jadi saya mengajar epistemologi ilmu ya, kemudian metodologi. Itu saya menjelaskan tentang metodologi yang namanya itu grounded research. Beliau sebenarnya melakukan penjelasan, meskipun dari disertasi mungkin tidak disebut ya, secara eksplisit ya. Tapi itu grounded banget. Artinya kalau namanya grounded research itu adalah research yang muncul dari lapangan, bukan muncul dari literatur. Dari peneliti itu lepas dari literatur dan kemudian apa namanya secara bottom up itu mencoba memahami fenomena lapangan dan secara antropologis, mungkin fenomenologi atau metodologi sedangkan gitu ya. Nah kemudian sampai mau memunculkan teori Nakamura kan gitu. Jadi teori Pak Nakamura itu kalau nggak salah itu saya berhasil Pak Nakamura ya. Ada dua yang menonjol. Pertama adalah bahwa santri dan abangan yang diteorikan oleh Nicholas itu sebagai dikotomis itu menurut Pak Nakamura tidak dikotomis. Karena di dalam Islam ada ciri-ciri abangan dan dalam abangan ada ciri-ciri santri. Abangan itu punya orientasi ingin lebih muslim dan kemudian itu bisa menjadi lebih muslim. Dan orang Islam itu bukan anti pada Jawa, tapi juga tertarik juga pada kultur Jawa abangan, apakah itu wayang, apakah itu ketoprak dan sebagainya. Jadi nggak ada dikotomi. Atau dari sisi abangan ini, ada banyak orang abangan yang pindah menjadi santri. Nah itu jadi karena Prof. Nakamura itu menelitikan pada setelah di 13 PKI ya. Ya, betul. Gitu. Dan ketika itu ada, dan ketika itu ya sebelum ada di 13 PKI itu tragedi itu banyak yang abangan itu mengembangkan partai PNI atau PKI. Kemudian yang santri itu Muhammadiyah gitu. Jadi ada segitiga abangan beliau dan abangan lebih jauh sebagainya. Nah tetapi kemudian ketika beliau meneliti ada banyak mantan PKI dan mantan PNI itu yang kemudian menjadi muslim ya awal apa namanya ke masjid, terima waktu dan sebagainya. Sehingga salah satu teori beliau itu teori di lapangan adalah ongoing process of Islamization ongoing Islamization. Jadi apa namanya proses islamisasi yang terus berlangsung dan berlanjut. Itu tesis dari beliau yang sangat luar biasa dan itu adalah grounded. Ya. Dan ternyata beliau masih juga dan ini hal yang lain yang juga itu jarang ya untuk peneliti itu keterikatannya pada lingkungan penelitiannya, jadi kepada apa namanya masyarakat yang mereka teliti. Jadi beliau mempunyai suatu konsep bahwa secara etika seorang peneliti itu bukan hanya meneliti untuk tujuan teori, misalnya mengembangkan tesis, mengembangkan teori, lalu tidak berbuat apa-apa pada mereka yang diteliti, tapi harus ada empati kepada yang diteliti dan kemudian bisa membalas budi kepada yang diteliti itu sesuai dengan kemampuannya atau profesinya. Itu yang dilakukan dalam beberapa hal. Jadi saya lihat pada waktu kota Kediri dan Yogyakarta itu terkena gempa yang besar. Kota Kediri termasuk juga banyak situ korbannya ya, rumah-rumah yang roboh, termasuk musolanya yang roboh. Beliau itu kan muslim ya, membantu kepada Muhammadiyah uang yang jumlahnya besar untuk merenovasi musola Kota Kediri.
ini bentuk apa namanya komitmen beliau, jadi masih ada sense ya, merasa memiliki. Jadi mungkin bagi Prof. Nagamoka itu kota gede itu adalah kota kedua beliau. Iya. Kota pertamanya adalah Tokyo, kota kedua adalah kota gede, dan masih merasa home di kota gede. Hal yang menonjol dari beliau, kalau dia itu di Indonesia atau ke Yogyakarta tidak pernah tinggal di hotel, tidak mau tinggal di hotel, semua beliau punya uang untuk itu. Beliau memilih tinggal di salah satu rumah di kota kecil. Dan kemudian sambil dia tinggal di situ, wawancara lalu jadi tulisan, jadi buku dari artikel gitu. Dan itu dilakukan hampir setiap tahun sekali ya. Pak Nagamoka ke Indonesia itu setahun sekali atau sering sekali itu? Iya, pada waktu itu begitu. Iya, karena corona, COVID.